Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, sebagai seorang yang berpendidikan cukup, Anda memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keberagaman di Indonesia. Namun sejarah dan makna Bhinneka Tunggal Ika seringkali mengundang perdebatan dan penafsiran yang berbeda. Tolong jelaskan dengan benar makna dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apa kira-kira? Apakah jawabannya itu Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang menekankan kesatuan keyakinan di Indonesia? Atau Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang menunjukkan bahwa seluruh warga negara harus bersatu dalam kepentingan apapun demi Indonesia? Betul juga. Atau C, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang mencerminkan semangat keragaman dan sekaligus persatuan Indonesia? Loh kok keragaman iya, kesatuan iya gitu. Nah, ini hati-hati ya. D, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang inklusif dan terbuka. Ini juga bisa jadi benar. Kenapa? Karena ya kita sangat terbuka Indonesia itu. Atau E, justru Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang menekankan bahwa tidak semua Indonesia tidak semua suku dapat menjadi WNI. Nah, ini kayaknya betul juga ya. Atau Israel itu bisa jadi WNI nggak kira-kira? Ya. Apakah A, B, C, D, atau E? Kira-kira menurut teman-teman. Ya. Hati-hati. Ya. Apalagi kalau ada kata-kata yang apa tadi kontradiktif tadi itu mencerminkan semangat keragaman dan sekaligus persatuan gitu. Itu hati-hati. Ya. Juga misalkan terbuka. Kok terbuka? Ya. Jadi yang terbuka itu berarti semuanya boleh masuk dong ke Indonesia. Nah, ini hati-hati ya. Oke, jawabannya adalah C. Jadi kayaknya nggak ada yang tertipu ya. Ya betul. Jadi keunikan dari Bhinneka Tunggal Ika itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam aneka itu ada ketunggalan. Tuh, gitu ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu kalau diartikan kan yang 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 banyak itu satu juga itu gitu. Kalau kata orang Minang itu satu juga itu. Ika. Jadi itu. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Wawasan Nusantara merupakan dasar bagi hubungan internasional Indonesia dengan negara luar. Dalam konteks ini, jelaskan apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional dan mengapa hal ini menjadi elemen kunci dalam pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Ya. Yang A, apakah ketahanan nasional adalah Indonesia kemampuan Indonesia untuk menguasai wilayah geografisnya sepenuhnya tanpa campur tangan eh, asing secara eksklusif, gitu. Oke, ya udah nanti saya bunderin. Masalahnya kalau saya bunderin itu kadang nggak mau hilang tuh, nanti lama lagi. Oke, atau B, ketahanan nasional adalah kemampuan Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya dari campur tangan asing secara eksklusif. Atau C, ketahanan nasional adalah kemampuan Indonesia untuk mencapai dominasi regional di Asia Tenggara dan Pasifik dengan memanfaatkan sumber daya alamnya. Atau D, ketahanan nasional adalah kemampuan Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keutuhannya dari segi keamanan dan kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman. Atau E, ketahanan nasional adalah kemampuan Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam hal budaya dan seni sehingga meningkatkan citra positif di mata dunia. Semuanya bisa saja benar. Nah, teman-teman mau milih yang mana nih? Yang A bisa, jadi kita bisa sepenuhnya menguasai wilayah kita tanpa harus ya ada campur tangan asing. Atau B, melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya dari campur tangan asing secara eksklusif. Atau C, mencapai dominasi regional, jadi bisa menguasai itu daerah-daerah di sekitar kita. Atau D, ya terkaitnya cuma di kedaulatan saja dan keutuhannya dari segi keamanan dan kepentingan nasional dari berbagai ancaman. Atau E, ketahanan nasional itu kemampuan untuk bisa unggul di sisi budaya dan seni. Oke ya. Nah, jawabannya adalah sesuai dengan ini adalah D. Mengapa? Karena ada ancaman, kemudian penjagaan kedaulatan, gitu ya. Jadi itu yang menjadikan. Lalu kok nggak A sih? A itu kita tidak
apa istilahnya, tidak logis lagi kita menguasai wilayah kita, sementara itu wilayah kita gitu. Ya. Jadi yang B juga bukan hanya ekonomi nasional, justru yang paling penting itu justru kadang itu adalah sosial kemasyarakatan. Itu ya. Jadi yang paling cocok adalah D. Jadi nomor 10 adalah D. Gitu ya. Nih, ini gimana caranya nih? Saya takut nggak bisa dihapus aja. Tapi tadi juga sama coach nggak boleh coret-coret katanya. Nih, D ya. Oke. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Negara berbasis kepulauan seperti Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik. Salah satu implikasi dari karakteristik ini adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Tolong jelaskan dengan benar apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif dan mengapa ini menjadi penting dalam pengelolaan sumber daya laut di negara berbasis kepulauan. Jadi ada kata-kata sumber daya laut, ada berbasis kepulauan, ada zona ekonomi eksklusif. Nah, kira-kira yang mana? Apakah A, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah di sekitar kepulauan yang hanya dapat diakses oleh warga negara dan digunakan untuk kepentingan militer? Apakah B, ZEE adalah wilayah di sekitar kepulauan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya laut secara eksklusif? Atau C, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah di sekitar kepulauan yang dikuasai penuh oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk eksploitasi sumber daya alam? Atau D, adalah wilayah di sekitar kepulauan yang dikuasai oleh pemerintah daerah secara otonom? Nah, ini bisa jadi benar ya. E, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah di sekitar kepulauan yang digunakan untuk tujuan pariwisata dan perdagangan. Ini semuanya juga benar ya. Ya. Ada yang C, ada yang B. Tapi banyak yang B. Coba dipikir-pikir ulang. Karena D juga mungkin. Karena kita sudah menggunakan prinsip otonomi daerah. Jadi kalau seandainya ada ikan, kemudian juga terumbu karang, atau misalkan ada mangrove, nah itu sebetulnya butuh izin dari bupati atau wali kota, atau langsung bisa saja presiden atau gubernur sebagai Pemda gitu misalkan ya, apakah bisa atau nggak, justru nggak boleh. Jadi langsung ke pusat saja semuanya itu KKP misalkan gitu dan militer. Ini apa? Atau C, dikuasai penuh oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk eksploitasi sumber daya alam. Oke, jawabannya adalah betul, jawabannya adalah B ya. Jadi ya terkait dengan kegiatan ekonomi, dan ekonomi itu apa ya, pengelolaan sumber daya laut. Jadi tidak hanya eksploitasi saja, termasuk dalam hal membudidaya. Jadi kalau orang Malaysia tiba-tiba dia pengen menanam mangrove sebagai hadiah misalkan dia bilang gitu, tapi tidak izin, itu ya tidak boleh, tetap tidak boleh. Itu ya di dalam zona ekonomi eksklusif.